wabarakatuh. Selamat sore. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya saya khususnya dan teman-teman masih diberi kesehatan untuk menjalani keseharian seperti biasanya. Nah, untuk tidak lupa juga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita masih bisa merasakan nikmat Islam yang sangat luar biasa ini. Nah, untuk konten video ini teman-teman, saya cuma ingin mengekspor ya, istilahnya bukan untuk membuktikan juga. Intinya gini, saya cuma mau membahas mitos-mitos ya yang ada di sekitaran jalan yang khususnya dekat dengan makam Pegir sendiri. Nah, untuk lokasinya sendiri untuk makam ini di Desa Padantoyo ya, di Desa Padantoyo, teman-teman, Kabupaten Bojonegoro. Untuk teman-teman, jalan yang dilalui ini sebenarnya jalan alternatif ya untuk menyambung antara dua kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Temayang dan Kecamatan Sugiwaras. Tapi juga bisa juga untuk akses jalan di sini memang itu bisa juga untuk jalan alternatif antar kabupaten. Contohnya antar Kabupaten Bojonegoro sendiri sampai juga ke Kabupaten Nganjuk. Nah, mitosnya di sini memang sering terjadi penampakan ya, entah itu wujudnya kuntilan atau apa, saya kurang tahu. Karena saya akui saya nggak pandai tentang hal itu. Nanti saya mungkin akan ngobrol ya sama tokoh masyarakat di sekitar sini ya, istilahnya mungkin yang lebih paham beliau ya. Oke, ikuti terus teman-teman video saya. Jika memang menarik, tolong subscribe dan like ya. Oke, sekarang saya sedang santai dengan tokoh masyarakat yang saya sebutkan tadi ya. Beliau adalah Bapak siapa? Arya Wijaya ya Pak ya. Bapak Arya Wijaya. Ya, mohon maaf Pak ya, saya minta tolong sebentar, mungkin cerita-cerita ya tentang lokasi khususnya di Pegir sendiri ya. Di Pegir sendiri yang tempatnya itu di Desa Padantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Nah, untuk kuburannya sendiri itu memang di samping akses jalan besar ya, istilahnya akses jalan penghubung antar kecamatan gitu ya, ya Pak ya. Iya. Bener ya. Kecamatan ya. Antar kecamatan, tapi juga bisa nanti kalau istilahnya untuk akses jalannya ke antar kabupaten juga bisa Pak ya. Jadi lewat mana? Kalau dari Bojonegoro Purwodadi ya, Purwodadi terus Sugiwaras ya. Sugiwaras nanti langsung ke sini sampai Temayang, langsung Nganjuk lah kalau bisa nanti juga melewati beberapa desa ya pasti ya. Nah, saya nggak nyebutkan semua soalnya saya nggak hafal juga. Nah, Pak, ini saya mau tanya sih, untuk mitos-mitos yang beredar ya di masyarakat tuh biasanya sering terjadi penampakan ya Pak di sini. Istilahnya itu penampakan yang sering terjadi itu sosok apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu Pak ya. Kalau yang di sebelah nanti kalau sebelah sana itu ya, sebelah pohon itu, ya, jalan nikung itu sering terjadi penampakan seperti kuntilanak ya. Kuntilanak. Terkadang-kadang
menggendong sama menggendong anaknya yang di sebelah ya. situ. Ya. Terus yang di sebelah sana tadi itu dulu Sebelah sana mana Pak tadi? yang sebelah utara ya? utara jalan. Naik ke atas lagi ya? Ya, utara jalan. Itu dulu sering terjadi manusia tanpa kepala dengan bercucuran darah badannya itu. Ya, itu. Mengerikan sekali Pak ya? Ya, mengerikan. Itu biasanya sering terjadi itu hari malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Ya, yang sering terjadi penampakan. Itu biasanya yang sering ditampak ini tuh orang yang apalah yang dari sawah atau memang orang mau kemana gitu Pak? Istilahnya enggak, pengendara itu ya? gampangnya pengendara yang sering ngelamun gitu. Misalnya mungkin ya terjadi ngelamun atau gimana, itu yang sering ditampakin. Soalnya ya mungkin seperti itu, soalnya kita juga nggak tahu istilahnya kondisi dari psikologi dari pengendara itu tersebut Pak ya. Ya. Nah selain itu ada apa lagi Pak kira-kira di sini ya? Kalau yang di sebelah barat itu, sebelah barat kuburan itu dulu sering terjadi seperti das mereng, kepala oh, berwujud cuma kepala. terus kepala aja gitu Pak ya? Iya, berwujud kepala itu. Kalau yang di sebelah selatan makam itu kemarin baru belum ada 1 bulan ini terjadi penampakan itu seperti ayam jago itu loh. Jago itu ya. Kejadiannya tuh istilahnya jam berapa Pak istilahnya? Sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam berarti masih pagi sekali Pak ya? Ya, jam 2 malam. Sepi lah istilahnya. Ya. Bahkan ayam itu nggak mau menghindar. Tatkalanya ada mobil mau lewat gitu, malah mobilnya yang menghindar gitu. Nggak mau. Itu bukan ayam hutan bukan ya istilahnya? Bukan ayam kampung. Ayam kampung itu ayamnya besar. Ayam besar. Jadi mungkin bukan ayam sembarangan tuh. Ya, mungkin juga hal seperti itu. Seperti itu juga ya. Ya. Ini Pak untuk apa itu namanya biasanya sih Pak ya, indikasi apa aja sih yang disukai oleh makhluk tersebut untuk ditempati itu? Biasanya apakah karena tempatnya itu rimbun atau memang sepi, itu gimana sih Pak? Maksudnya yang sering tempati lah barang-barang seperti itu sebenarnya. Yang namanya makhluk halus itu kan seperti manusia, meskipun itu tempatnya misalnya ya tempatnya itu jelek, tapi dia merasa nyaman ya. Selagi dia nggak diganggu orang, misalnya nggak dipindahin, itu kan dia merasa nyaman di situ. Udah merasa itu tempat tinggalnya, tempat dia, gitu. ya. Tempat tinggalnya, udah tempatnya tinggal di situ ya di situ. Oh gitu ya Pak. Jadi untuk apa namanya, pesan-pesan sendiri ya dari Bapak untuk teman-teman yang mungkin lewat sini, apa sih Pak kira-kira biar teman-teman juga. Saya mohon kalau yang mau melintas jalan Begir ini minimal baca doa lah. Ya, jangan sampai melamun. Iya. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berarti itu Pak ya, memang kuncinya doa dulu Pak ya. Kuncinya berdoa. Sebelum kita berangkat memang harus berdoa dulu, harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memang agar dalam perjalanan itu diberi kelancaran ya. Iya. Benar juga Pak. Terima kasih Pak ya atas pemberitahuannya tentang lokasi di sini ya. Memang kalau saya rasa, oh ya satu lagi Pak, saya mau tanya. Katanya sering terjadi kecelakaan ya Pak di sini? Ya sering. Dulu itu sering, bahkan sewaktu saya masih kecil itu sangat sering sekali. Sangat sering sekali. Kalau mitosnya itu apakah ada hubungannya Pak dengan barang-barang tersebut? Iya, konon kabarnya itu kan katanya kan gini. Yang di yang sebelah utara jalan tadi itu kan seperti ibaratnya kuntilanak sama anak kecil. Itu kan yang namanya anak kecil kan jahil sama kadang-kadang sama pengendara yang selalu melamun, yang selalu halusinasi gini. Itu kan bisa. Oh berarti yang ganggu itu anak kecilnya itu? Iya, yang anak kecil itu. Membuat fokus dari pengendara itu nggak stabil ya. Minimal kalau lewat jalan sini harus bunyikan klakson. Gitu. Ya itu untuk ya istilahnya menandai lah ya. Gitu. Menandai bahwa kita itu permisi mau lewat kan gitu. Ya bisa Pak. Nah ini mungkin dari
segi kacamata saya secara akademis ya, saya juga nggak paham ya, Bapak ini mungkin paham, cuma kalau secara akademis saya jelaskan aja. Untuk kondisi dari geografis sendiri memang tikungannya itu sangat tajam ya. Jadi dari kalau saya bilang dari arah utara, istilahnya dari Sugiwaras itu, memang kalau mau belok dia tertutup dulu. Memang di situ memang masih pohonnya itu masih rimbun ya, pohon jatnya tinggi-tinggi. Ini sudah ditebang. Sekarang udah ditebang karena mungkin pihak pengelola mau membuat lahan baru ya untuk tanaman lain ya. Cuma dulu memang rimbun, jadi nggak nampak. Jadi memang kalau nggak hati-hati memang bisa terjadi kecelakaan ya. Ini secara logika yang saya pikirkan ya, tapi ya kadang juga secara psikologi juga kadang manusia juga lalai ya. Mungkin juga ada hubungan antar di antara makhluk-makhluk tersebut ya, saya nggak tahu, wallahu alam bisawab, saya nggak tahu ya. Pokoknya ini teman-teman, di sini video ini saya tidak membenarkan ya apakah yang saya bahas ini benar apa tidak. Intinya di sini saya cuma membahas tentang mitos-mitos ya, mitos-mitos yang sering terjadi, sering didengarkan oleh masyarakat sekitar ya, khususnya Desa Pandantoyo. Nah, untuk daerahnya sendiri memang di atas bukit ya, di atas dia. Untuk jalannya itu di atas, nanti di turunnya itu ada sawah-sawah, baru nanti ada rumah-rumah warga ya. Ya di situ memang pertigaan, jadi memang ya saya sarankan sih hati-hati. Ya benar kata Bapak Arya Wijaya tadi, memang kalau kita mau berangkat, mau kemana aja lah, nggak mau kemana aja, yang penting kita berdoa dulu. Ya, minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar, minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya diselamatkan, diberi kelancaran, perjalanan sampai itu aja tujuan. Nah, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih. Kalau memang tertarik dengan video saya, tolong subscribe agar saya juga semangat membuat konten dan video untuk hiburan untuk teman-teman. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan seandainya ada salah kata, saya dan Bapak Arya Wijaya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan lagi, Pak? Udah nggak ada. Terima kasih. yang tempat kuntilanak yang ada di balik pohon ini, konon dulu juga sering ada yang itu ada badan berjalan tanpa kepala di sini. Waktu kecil aku dulu, terus sekarang masih ada apa enggak, dan saya juga nggak tahu. Itu mitosnya ya, Pak, itu mitos ya. Tapi konon sering terjadi penampakan di sini. Biasanya kalau nggak salah itu tiap malam Jumat Kliwon di sini sering terjadi penampakan. Para pengendara sepeda motor sering mengetahui kejadian seperti itu. Oh iya. Itu tempatnya selain di sini di mana lagi ya, Pak? Di sini ada yang di sebelah utara dari jalan ini, Pak ya. Ya, utara jalan ini. Itu kira-kira apa sih, Pak, wujudnya? Saya tuh nggak tahu juga. Yang di sana itu seperti kuntilanak itu. Yang di sana. Ya. Kuntilanak itu beserta seperti menggendong anak kecil itu loh. Itu sering nampak, Pak? Maksudnya sering mewujudkan diri ya? Sering nampak. Bahkan saya pun pernah mengalami sendiri itu. Kalau yang di sebelah utara jalan itu, biasanya dia nampaknya itu dengan wujud yang kira-kira seperti orang cari kayu atau orang mau ke pasar. Ya seperti kuntilanak, tapi cuma berwajah cantik gitu. Berwajah cantik. Iya Pak, masih banyak sekali ya. Pokoknya yang di sana juga, yang di sebelah timur juga ada. Berarti ke sana lagi ya, jauh lagi ya. Jauh
juga sering terjadi hal yang seperti itu. Oh, terima kasih Pak. Ya. Ini Pak, yang untuk yang di sekitar makamnya sendiri itu kira-kira ada sosok apa ya Pak? Kalau yang ada di makam ini dulu ya, mitosnya itu kan yang dimakamkan di sini itu banyak orang yang wafatnya hari Jumat Legi. Oh, hari Jumat Legi. Makanya kalau makam ini disebut angker, itu mungkin ya kalau orang Jawa mengatakan ya itu kalau wafat Jumat Legi itu bisa menjadi hari yang hari yang mistis apa istilahnya? hari yang gimana gitu. Iya ya, tahu maksudnya. Ya, Tapi pemirsa biar memahami sendiri. ya. Ya. Kalau yang di sini bahkan dulu yang di sebelah barat juga sering terjadi di tanjakan situ. Itu juga sering terjadi penampakan seperti ndas mereng. Oh, ndas perang, berarti Ya. kepala aja itu Pak ya? Ya, wujud-wujud kepala yang di tanjakan situ. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, Ya. sama-sama.